لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan segenap sahabatnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal saleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah?" Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang berjihad atau orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali dengan sesuatu apapun. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebajikan di dalamnya dari 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil wa tahmid wa takbir. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan yang disyariatkan di awal atau di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya yang pertama adalah melaksanakan haji dan umrah. Amalan ini adalah amalan yang paling utama berdasarkan berbagai hadis yang sahih yang menunjukkan keutamaannya. Antara lain sabda Nabi SAW, dari umrah ke umrah adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan kecuali surga. Kemudian yang kedua, berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebagiannya terutama pada hari Arafah. Tidak disangsikan lagi bahwasanya puasa adalah jenis amalan yang paling utama dan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Kemudian keutamaan berpuasa, ya, barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sebanyak 70 tahun atau sejauh 70 tahun. Kemudian tentang saum Arafah, tentang puasa Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk melebur dosa-dosa setahun sebelum dan 1 tahun sesudah. Yang ketiga, bertakbir dan berzikir pada hari-hari tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkan dengan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Karena itu para ulama menganjurkan untuk memperbanyak berzikir pada hari-hari tersebut berdasarkan hadis Umar radhiyallahu anhu, fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian yang keempat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
amalan yang dikerjakan pada 10 pertama hari atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah bertaubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa, sehingga akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena maksiat hakikatnya adalah penyebab atau terjauhnya dan terusirnya seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, adapun ketaatan adalah penyebab dekatnya dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu, dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Hadis muttafaqun alaih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah memperbanyak amal saleh berupa ibadah-ibadah sunnah seperti salat-salat tatawwu, salat-salat sunnah, kemudian bersedekah, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, dan semua amalan yang bisa kita kerjakan di hari-hari tersebut, karena amalan-amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, disyariatkan pada hari-hari tersebut takbir mutlak, yaitu pada setiap saat, baik siang maupun malam sampai salat Id. Dan juga disyariatkan pula takbir muqayyad, yaitu yang dilakukan setiap selesai salat fardu yang dilaksanakan dengan berjamaah. Bagi selain jamaah haji dimulai dari fajar hari Arafah. Adapun bagi jamaah haji dimulai sejak zuhur pada hari kurban, terus berlangsung hingga selesai salat asar pada hari terakhir Yaumut Tasyrik. Kemudian yang ketujuh, berkurban pada hari kurban dan hari-hari tasyrik. Hal ini adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menebus putranya dengan sembelihan yang agung. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba tersebut. Kemudian yang ke-8, dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya dari Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melihat hilal bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Kemudian yang ke-9, melaksanakan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Hendaknya setiap muslim memahami hikmah disyariatkannya hari raya. Hari ini adalah hari untuk bersyukur dan beramal kebajikan. Maka jangan dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan, dan jangan dijadikan kesempatan untuk bermaksiat, bergelimang dalam kemungkaran, sehingga yang mana hal itu akan menyebabkan terhapusnya amal kebajikan yang telah dilakukan pada 10 hari tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ke-10 adalah hendaknya seorang muslim dan muslimah mengisi hari-hari ini dengan melakukan ketaatan, berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya memanfaatkan kesempatan ini berusaha memperoleh kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari-hari tersebut hari-hari yang sangat diutamakan, hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, hari-hari yang penuh dengan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala
melimpahkan taufiknya dan menunjuki kita semua kepada jalan yang lurus. Dan salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.